Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nur Himaya dengan NIM 25103100035. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menceritakan tentang tradisi Grebeg Suro Ponorogo. Mari kita simak videonya ya. Setiap tahun ketika bulan Suro tiba dalam penanggalan Jawa atau Muharram dalam kalender Islam, salah satu di kota Jawa Timur berubah menjadi panggung budaya yang paling meriah di Nusantara. Kota itu adalah Ponorogo dan tradisinya bernama Grebeg Suro. Bukan sekedar festival, bukan sekedar tontonan, Grebeg Suro adalah cara masyarakat Ponorogo berbicara kepada leluhurnya, kepada Tuhannya, dan kepada dunia, bahwa budaya mereka masih hidup, masih bernyawa, dan tidak akan pernah padam. Nah, untuk memahami Grebeg Suro, kita perlu mundur ke tahun 1987. Saat itu, ada sebuah fenomena yang terjadi setiap malam 1 Suro di Ponorogo. Para warok, yaitu tokoh-tokoh adat yang dikenal sakti dan berwibawa dalam tradisi Ponorogo, melakukan tirakatan semalam suntuk. Mereka berjalan mengelilingi kota dalam keheningan, membawa doa, membawa niat, lalu berhenti di alun-alun Ponorogo menjelang fajar. Bupati Ponorogo saat itu, Subarkah Putra Hadi Wirjo, melihat tradisi ini dan menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Minat generasi muda terhadap kesenian khas Ponorogo mulai luntur, yaitu reog. Kesenian ikonik yang menjadi jiwa Ponorogo perlahan mulai ditinggalkan. Maka lahirlah sebuah gagasan, tradisi tirakatan itu tidak dihapus, justru dirangkul, diperluas, dan dijadikan wadah pelestarian budaya yang lebih besar. Itulah awal mula Grebeg Suro seperti yang kita kenal hari ini. Kini, lebih dari 3 dekade kemudian, Grebeg Suro telah berkembang menjadi festival budaya berskala nasional bahkan internasional, dengan puluhan rangkaian acara yang berlangsung hampir sebulan penuh. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Grebeg Suro begitu istimewa? Jawabannya ada pada 3 lapisan nilai yang berpadu di dalamnya. Pertama, nilai spiritual. Grebeg Suro selalu dibuka dengan simaan Al-Quran Rabu Pahing di Pendopo Agung Ponorogo. Sebuah tradisi pembacaan Al-Quran yang mengakar kuat dalam kehidupan religius masyarakat. Dilanjutkan dengan istighosah dan zikir bersama, momen di mana ribuan warga bersatu dalam doa memohon keselamatan dan keberkahan untuk 1 tahun ke depan. Masyarakat Ponorogo meyakini bahwa jika Grebeg Suro diselenggarakan dengan sungguh-sungguh, tradisi ini akan mendatangkan ketentraman, keselamatan lahir batin, dan menjadi penangkal mara bahaya sepanjang tahun. Kedua, nilai budaya dan kesejarahan. Setiap prosesi dalam Grebeg Suro adalah perjalanan menapaki jejak leluhur, dan yang paling syarat sejarah adalah kirap pusaka dan pawai lintas sejarah, sebuah ara-araan panjang yang melewati situs-situs bersejarah Ponorogo, mulai dari makam Bathara Katong sebagai pendiri Kabupaten Ponorogo, Masjid Agung, hingga Astana Srandil. Ketiga, nilai seni dan identitas. Disinilah reog Ponorogo mengambil panggungnya, dan inilah yang membuat dunia menoleh ke Ponorogo. Grebeg Suro bukan 1 malam, ia adalah 1 bulan penuh perayaan. Mari kita telusuri rangkaian acaranya satu persatu. Pertama, ada pembukaan. Biasanya dilakukan dengan simaan Al-Quran dan festival pencak silat.
Jauh sebelum puncak perayaan, Grebeg Suro sudah dimulai dengan simaan Al-Quran Rabu Pahing di Pendopo Agung. Ritual sakral yang menandai dibukanya bulan Suro. Tak lama setelahnya, festival pencaksilat Jawara Bumi Warok digelar di depan paseban alun-alun. Ini bukan sekedar perlombaan, ini adalah penegasan bahwa jiwa keberanian dan kegagahan Warok Ponorogo masih mengalir di nadi generasi mudanya. Yang kedua ada Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo. Inilah jantung dari seluruh perayaan. Festival Reog Remaja menghadirkan penari-penari muda yang mewarisi keagungan seni leluhur. Sementara Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP yang pada 2026 telah memasuki edisi ke-31, mengumpulkan puluhan grup reog dari seluruh penjuru Indonesia untuk bersaing di panggung utama alun-alun Ponorogo. Bayangkan, ratusan penari kostum dadak merak yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram ditopang hanya dengan gigi sang penari, diiringi gamelan yang menggelegar. Itulah Reog Ponorogo, seni yang kini telah resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Yang ketiga ada Festival Macapat Pelajar. Di tengah kemeriahan, ada ruang yang lebih sunyi, namun tak kalah bermakna. Festival Macapat Pelajar menghadirkan pelajar-pelajar Ponorogo melantunkan tembang-tembang Macapat, puisi Jawa klasik yang mengandung filosofi hidup yang dalam. Disinilah sastra Jawa hadir, bukan sebagai museum, melainkan sebagai kehidupan. Bedol pusaka adalah prosesi pemindahan benda-benda pusaka dari pendopo Kabupaten Ponorogo, Kota Baru ke makam Bathara Katong di Kota Lama. Bathara Katong adalah bupati pertama Ponorogo yang juga merupakan penyebar agama Islam di wilayah ini. Prosesi ini memiliki makna simbolis yang dalam, yaitu mempresentasikan penghormatan terhadap leluhur dan peringatan atas perpindahan pusat pemerintahan Ponorogo dari Kota Lama ke Kota Baru. Pusaka-pusaka yang dibawa merupakan duplikat dari pusaka Kerajaan Majapahit, yaitu payung songsong Tunggul Naga, tombak pusaka Kiai Wuluh Sanggar, dan Cinde Puspito. Ketiga pusaka ini dibawa dalam prosesi yang hikmat dan dikawal oleh pejabat daerah serta masyarakat. Sehari setelah bedol pusaka, dilangsungkan pawai lintas sejarah dan kirap pusaka. Salah satu prosesi paling ikonik dalam Grebeg Suro, ratusan peserta mengenakan pakaian adat Jawa ikut berpartisipasi dalam pawai yang dimulai dari Kota Lama dan berakhir di alun-alun Ponorogo. Para peserta menunggang bendi, yaitu kereta kuda tradisional, dan kuda yang dihias dengan ornamen indah, menciptakan pemandangan yang spektakuler. 3 pusaka utama diarak dari makam Bathara Katong menuju paseban alun-alun di Ponorogo. Setibanya di tujuan, pusaka-pusaka tersebut dimandikan atau dijamas dalam ritual jamasan pusaka supaya upacara pembersihan pusaka yang dilakukan dengan penuh hikmatan dan diakhiri oleh pejabat daerah serta ribuan masyarakat. Kirap pusaka melambangkan penghormatan terhadap warisan leluhur serta peringatan atas perpindahan pusat pemerintahan Ponorogo yang dahulu berada di Kota Lama, Kelurahan Setono, ke Kota Baru, pusat kota saat ini.
Puncak perayaan malam hari adalah laku tirakatan prosesi yang merupakan asal muasal tradisi Grebeg Suro itu sendiri. Ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Ponorogo untuk menjalani malam satu suro bersama-sama dengan berzikir, berdoa, dan merenung menjelang pergantian tahun Jawa. Suasana hikmat dan sakral menyelimuti di alun-alun Ponorogo sepanjang malam. Bersamaan dengan tirakatan, diselenggarakan pula malam penutupan Festival Nasional Reog Ponorogo dengan pengumuman pemenang lomba, pemberian trofi, dan penampilan istimewa grup reog terbaik. Perpaduan antara sakralnya tirakatan dan kemeriahan festival menciptakan atmosfer yang khas dan tak terlupakan. Di saat yang sama, wayang kulit digelar semalam suntuk. Dalang bercerita, tokoh-tokoh pewayangan berbicara, dan di balik setiap lakon terselip pesan moral yang hidup dalam keseharian masyarakat Jawa sejak berabad-abad silam. Yang terakhir adalah larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Tepat pada tanggal 1 Suro diselenggarakan prosesi larungan risalah doa di Telaga Ngebel, sebuah danau alami indah yang terletak di lereng Gunung Wilis sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo. Larungan merupakan prosesi pelepasan sesaji ke tengah telaga sebagai simbol permohonan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Ubah rampe atau perlengkapan yang dilarung terdiri dari tumpeng, nasi kerucut dengan lauk pauk, kepala kerbau, serta berbagai sesaji lainnya. Sebelum dilarung, sebagian tumpeng dibagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir. Sebuah tradisi gotong royong dan berbagi rezeki yang syarat makna. Sisa tumpeng kemudian dibawa oleh juru kunci untuk ditenggelamkan ke tengah Telaga Ngebel. Prosesi ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Ponorogo dan wisatawan dari luar daerah. Larungan risalah doa bukan sekedar ritual semata, melainkan merupakan perwujudan nyata dari rasa syukur kolektif masyarakat Ponorogo atas segala karunia Tuhan sepanjang tahun yang telah berlalu. Dalam perspektif sastra Nusantara, Grebeg Suro adalah sebuah teks budaya yang hidup. Ia bukan hanya dibaca, ia dihirup, dirasakan, dan dijalani bersama. Di dalamnya kita menemukan sinkretisme yang indah, perpaduan nilai Islam dan tradisi Jawa yang tidak saling meniadakan, justru saling menguatkan. Simaan Al-Quran berdampingan dengan laku tirakatan, zikir bersanding dengan tembang macapat. Inilah wajah asli budaya Nusantara, toleran, adaptif, dan kaya lapisan makna. Kita juga menemukan fungsi sastra lisan yang nyata. Macapat yang dinyanyikan bukan sekedar seni, melainkan medium transmisi nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wayang kulit yang dipertunjukkan bukan sekedar hiburan, melainkan cermin kehidupan yang mengajarkan kebijaksanaan. Dan mungkin yang paling penting, Grebeg Suro mengajarkan kita bahwa identitas budaya bukan sesuatu yang diwarisi secara pasif. Ia harus dirayakan, dijaga, dan dihidupkan kembali setiap tahun seperti yang dilakukan masyarakat Ponorogo tahun demi tahun tanpa henti. Begitulah Grebeg Suro, sebuah pesta rakyat yang lebih dari sekedar pesta, sebuah tradisi yang lebih dari sekedar tradisi. Ia adalah jiwa Ponorogo yang terus berdenyut selama masyarakat masih mau berjalan dalam kegelapan malam satu suro, membawa obor, membawa doa, dan percaya bahwa budaya adalah warisan yang paling berharga untuk dijaga.
Demikianlah tadi mengenai tradisi Grebeg Suro Ponorogo. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.